Hai guys, selamat datang di channel Gereja Internet. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng pemberitahuan supaya kamu bisa mendapatkan pengajaran setiap minggunya tentang kebenaran yang alkitabiah. Klik subscribe itu nggak bayar guys, tapi dengan klik subscribe kalian baru saja mendukung Gereja Internet supaya terus dapat berkembang di dunia YouTube. Jangan lupa like, comment, and share ya guys. Dekap hati setiap kami dengan dekapan-Mu yang paling hangat. Biar tidak ada orang yang kekeringan lagi, tapi kami mendapatkan apa yang daripada-Mu petang hari ini. Biarkan setiap kami pulang dengan Tuhan dalam hati kami dan hidup kami, yang mengubah hidup kami makin serupa dengan Engkau sendiri. Hamba berdoa, berikan roh hikmat, wahyu, dan pengertian turun dalam kehidupan kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biar anugerah-Mu ini Tuhan membuat kami mengerti akan isi hati-Mu, dan membuat kami makin bisa menyukakan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau luar biasa. Kau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan Kau Tuhan yang maha setia atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Sampaikan isi hati-Mu, dan biar kemuliaan dari tempat yang maha tinggi itu turun dalam hidup setiap kami. Demi nama Tuhan Yesus, dan semua kita berkata amen. Berikan kemuliaan bagi Yesus kita sekali lagi. Amen. Silakan duduk saudara sekalian. Sebelum saya sampaikan akan apa yang Tuhan taruh dalam hati, ada 3 hal yang saya ingin sampaikan dan bagikan buat saudara. Tolong minta tolong whiteboardnya bisa dimajukan sedikit, thank you. Yang pertama, kalau tidak ada perubahan, sebetulnya direncanakan hari Jumat, tapi ini lebih cepat dari yang diperkirakan. Anda tahu Holy Stadium nanti di tengah-tengah kita ini tidak akan ada tiang seperti yang ada pada kita di sini, karena tidak ada balkon, tapi juga atapnya tidak dengan konstruksi yang biasanya. Kita menggunakan suatu produk dengan teknologi yang diberi nama space frame, dan itu merupakan sambungan dari logam-logam yang disatukan dengan satu bola-bola yang gede sekali. Dan selama 1 minggu ini sudah mulai dipasang akan space frame yang melingkar, dan saya diberitahu tadi bahwa ada kemungkinan besar besok pagi itu akan mulai diangkat dengan crane dan akan ditaruh di atas daripada atap itu. Dan masih butuh waktu kurang lebih, mungkin lebih dari sebulan lebih sedikit, sampai seluruhnya akan terpasang. Kita akan melihat pemandangan yang mentakjubkan sebetulnya. Jadi bantu doa supaya semua lancar, tidak ada kecelakaan kerja, karena itu pekerjaan yang sangat-sangat rumit, dan akan dicat dengan warna orange pastel, dan kalau jadi pada logamnya dicat biru, dan itu akan diekspos. Kita tidak akan pakai plafon seperti ini, tapi kita akan lihat bentangan yang mentakjubkan itu. Dan itu kita bisa nikmati sepanjang kebaktian kita, dan memungkinkan itu menjadi bangunan yang tidak ada tiang di dalamnya, sehingga dari mimbar sampai kepada semua jemaat akan los dan tidak ada hambatan tiang apapun. Jadi tolong doakan, kalau tidak ada perubahan, saya diberitahu tadi bahwa besok pagi akan mulai diangkat, dan akan mulai kelihatan dari jauh, juga akan nampak sekali. Yang kedua, hari Jumat mendatang ini ada konser untuk anak-anak muda di lapangan Tri Lomba Juang. Judulnya No Apologies. Itu satu konser, dan kemudian akan disusul dengan hari Sabtunya, dan di sini dibuat jam 5 sore sampai selesai. Itu ada seminar dan pemutaran akan film yang bagus sekali. Tapi tema daripada seminar untuk anak-anak muda ini terutama tentang virginitas atau keperawanan. Jadi kalau Anda punya anak, keponakan, cucu, atau siapapun yang Anda bisa dorong untuk datang, kalau mereka bisa datang minimal hari Sabtunya akan sangat baik. Nanti pada saat terakhir akan mereka diminta buat komitmen dengan Tuhan. Mereka akan tetap menjaga hidup kudus sampai hari pernikahan mereka. Dan itu sesuatu yang makin langka di dunia ini, tapi saya berharap dengan acara ini akan makin luar biasa, banyak orang akan diubah hidupnya. Amen, saudara. Yang ketiga, yang terakhir sebelum kita belajar firman, akhir bulan ini pada kebaktian Sabtu, ini sekali lagi untuk anak-anak muda, kalau Tuhan izinkan kita akan buat sebulan sekali.
kita akan buat satu kebaktian yang berbeda. Tetap ada pujian, ada firman pendek, mungkin 1/4 jam, tapi akan banyak diisi dengan suatu akan ada panelisnya. Jadi ada beberapa orang akan diundang untuk mereka dimintai pendapat, dan kemudian mereka akan berpendapat tentang segala sesuatunya. Jadi kita masih belum fix dengan temanya, tapi ini akan merupakan tema-tema orang muda. Nah, di sela-sela pembicaraan itu akan diputar klip satu short story, kisah singkat, mirip seperti sinetron singkat gitu ya, tapi dengan cerita agak sedikit konyol dibuat, dan itu dibuat dalam 2 versi sehingga anak-anak muda kita bisa punya 2 pilihan yang mana mereka mau ikuti, jalan yang lebar atau jalan yang sempit, begitu kan? Dan untuk itu teman-teman dari Live TV membutuhkan akan sebanyak mungkin aktor dan aktris, tidak harus cantik, merasa kurang pun ya nggak apa-apa, semua boleh daftar. Dan kalau Anda mau, ada pendaftaran casting, ini bukan Indonesian Idol, tapi ini casting untuk jadi pemain sinetron di gereja, akan di syuting, dan kemudian nanti Anda akan dapat kopinya kalau Anda main, dan untuk kenang-kenangan anak cucu di kemudian hari. Mungkin cucu berkata, "Mak kok agak genit ya?" Ya, memang mak dulu waktu muda itu heboh, mungkin begitu kan? Jadi itu bagus juga, tapi Anda akan jadi berkat bagi orang lain. Orang tua juga boleh. Pokoknya asal tidak pemalu dan bondo nekat, Anda mau, silahkan, welcome. Sampai detik ini belum ada yang daftar. Waduh, payah ini. Saya berharap dari tempat ini, dari kebaktian sore ini, akan ada orang ambil form seperti ini, Anda isi, berikan foto terbaru. Jangan fotonya bintang film Anda tempelkan di sini, foto Anda sendiri. Lalu kemudian akan dibuat casting supaya kalau nanti perannya cocok, Anda akan dipilih. Kalau tidak, Anda menunggu, akan bulan-bulan berikutnya akan terus ada produksi seperti itu, dan akan bagus. Dan nanti kalau ini berjalan dengan baik, Anda semua bisa melihat akan hasilnya. Bagus sekali, dan saya percaya akan jadi terobosan buat semua kita. Amen, saudara. Nah, yang lain nanti Anda tunggu selesai firman disampaikan. Mari kita buka Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-19. Saya mau ulang ayat ini, dan saya berharap Anda saudara semua masih ingat akan apa yang minggu lalu telah kita pelajari. Matius pasal yang keempat, perhatikan pada ayat yang ke-19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Saya harap Anda masih ingat ketika Tuhan memanggil kita, Dia berkata, "Kamu akan kujadikan." Kata kujadikan, saya harap Anda masih ingat, atau dijadikan. Kata ini sebetulnya dalam teks aslinya dari satu kata, akar kata yang artinya quality atau kualitas di dalam kehidupan kita. Kita harus mengerti pada waktu Tuhan Yesus memanggil kita, dan waktu kita mengiyakan panggilan Tuhan, maka urusan Tuhan dengan kita adalah mengubah, membaharui, memperbaiki, bahkan memberikan sesuatu yang baru, yaitu yang namanya kualitas di dalam kehidupan kita. Minggu lalu ada 3 poin sudah kita pelajari, tapi minggu ini saya mau tambahkan dengan 1 poin yang akan sebetulnya kalau ini ada dalam hidup kita akan menyempurnakan quality atau kualitas kehidupan kita. Nah, seperti apa quality yang Tuhan mau dan seperti apa yang Dia tidak mau? Mari kita lihat dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga sekarang. Saya akan baca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10 dari Kisah Rasul pasal yang ketiga. Kisah ini sudah banyak kita dengar. Kalau Anda ikut sekolah minggu dari kecil, saudara sudah akan terbiasa dengan cerita ini, tapi lihat akan sisi yang lain dari kisah ini. Kisah Rasul pasal 3, lihat mulai ayat yang pertama. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia, dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami."
Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Nah, saya mau ceritakan sisi yang lain yang mungkin jarang kita perhatikan. Ada orang yang lumpuh sejak lahirnya. Nah, saya membayangkan orang ini dari sejak kecil, orang tuanya sangat berbelas kasihan kepada anak yang lumpuh ini. Begitu kasihnya, tapi cara mengekspresikannya kelihatannya keliru. Mereka memberikan, mereka menyuapi anak ini, mereka memberi apapun yang diminta anak ini, oleh karena mereka sadar anakku ini lumpuh. Dia tidak bisa seperti orang kebanyakan atau orang yang normal. Kemudian disuapi, dibantu, mungkin dimandikan waktu kecil, dan kemudian digantiin pakaian. Pokoknya orang ini terdidik untuk meminta dan menerima dari orang tuanya. Satu hari mungkin kedua orang tuanya meninggal dunia, dan tetangganya mulai berpikir orang tuanya sudah mati, mari kita bantu dia. Tetangga yang baik ini kemudian berdatangan, bergantian memberi orang ini makan, memberi orang ini sesuatu yang dibutuhkan, karena mereka berkata, kasihan tetangga kita ini lumpuh, kita harus tolong dia, kita bantu dia, kita tolong, kita bantu, kita tolong, kita bantu. Nah, lama-lama kemungkinan kan masa pertumbuhannya mulai naik, saudara. Anak ini mengalami masa pertumbuhan. Nah, semua anak yang mengalami masa pertumbuhan makannya banyak. Tidak selalu sih, kadang-kadang orang tua juga makannya masih banyak. Loh, kenapa om? Saya puber ke-15 ini, masa pertumbuhan lagi. Nah, itu kebiasaan, saudara. Tapi memang anak remaja itu makannya banyak, masa pertumbuhan. Tetangganya lama-lama merasa keberatan dan berkata begini, wah celaka kalau begini. Bahkan kita pun tidak makan sebanyak dia. Ongkos belanja kita tambah naik ini. Gimana caranya? Apa yang kita harus buat? Lalu mereka berunding. Nah, diam-diam mereka memperhatikan. Sejak kecil anak ini ditolong terus oleh orang tuanya. Apapun yang dia butuhkan, orang tuanya memberikannya, menyediakannya. Setelah mereka mati, gantian tetangganya yang nolong orang ini. Nah, diam-diam para tetangga menemukan ternyata diam-diam orang ini walaupun tidak sekolah, walaupun tidak bersertifikat, tapi dia punya keterampilan yang sudah teruji dan terdidik dengan baik, yaitu keterampilan untuk minta. Ya tahu, saudara? Dari kecil kan mereka tidak pernah mengatasi kelumpuhannya, mereka hanya tolong kebutuhannya. Sehingga tanpa disadari bertahun-tahun, orang ini tanpa sekolah pinter sekali cara meminta dan menerima. Lalu mereka berunding, orang ini sudah punya keahlian, mari kita didik, pertajam keahliannya supaya bisa berguna, supaya orang ini bisa cari makan sendiri. Lalu saya tambahi cerita ini, kita undang pakar. Siapa itu? Om Bartimius. Lu kan sudah nggak ngemis lagi, tapi dulu kan ngemis ya. Mari kita undang om, katanya. Ini tambahan saya, saudara. Di Alkitab nggak ada. Ajari dong om cara ngemis. Wah, aku sudah lupa, katanya. Ayo dong om, keluarkan ilmunya. Bartimius ngajari sedikit mungkin, saudara. Tambahan saya ini tidak bisa dipertanggungjawabkan, tapi supaya menarik aja ceritanya. Lalu berkata, pokoknya wajahmu harus wajah orang memelas, menghasilkan akan belas kasihan orang lain. Diajari tekniknya, pinter. Kenapa? Sejak kecil memang diajari minta dan menerima. Lalu mereka berkata, mulai sekarang kamu punya profesi luar biasa. Apa itu katanya? Ngemis. Di mana? Di rumah kan nggak mungkin. Jangan khawatir,
Ada tempat yang paling luar biasa, kamu pasti dapat duit. Kenapa? Karena di situ kalau orang masuk ke sana pasti bawa duit. Kemana itu? Bait Allah. Zaman dulu rupanya orang-orang pada murah hati, saudara. Seperti Anda, ditaruh di depan gereja bait Allah. Lalu ingat acaranya Profesor Bartimius? Ya katanya, begini pokoknya. Dan tanpa diajari terlalu banyak, dari kecil dididik untuk ngemis, saudara. Dari kecil dididik untuk minta. Yang dia tahu cuma satu, aku butuh apapun, dia minta. Dan itu yang kemudian dimanfaatkan oleh orang lain. Mereka tolong dengan cara yang salah. Orang ini ditaruh di gerbang indah untuk meminta sesuatu, alias untuk mengemis. Waktu Petrus dan Yohanes datang ke sana dengan wajah ekspresi yang begitu profesional, didikan Profesor Bartimius. Kalau keliru nanti di surga saya dimarahi ini. Gue ngawur, aku gak pernah ngajari yuk. Sorry, nanti saya berkata, mau coba buat ceritanya seru aja. Ketika lihat Petrus dan Yohanes dalam kemuliaan Tuhan, dia mengulurkan tangannya, dia keluarkan jurus pertama dan terakhirnya. Wah, ini ampuh jurusnya ini. Lalu kemudian Petrus berkata, lihat ke kami, sebab mereka berdua ngerti akar persoalannya harus diselesaikan, yaitu apa? Kelumpuhannya dan mentalnya akan berubah. Dia berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Jangan salah, bukan berarti mereka melarat loh, saudara. Ingat Alkitab berkata, orang-orang menjual tanahnya, rumahnya, ladangnya, dan duitnya ditaruh di depan kaki mereka. Urusan membantu orang miskin mereka nomor satu. Itu merupakan kebiasaan Yesus, kata Alkitab, menolong orang miskin. Dan waktu Paulus diteguhkan kerasulannya, diberi pesan cuma satu, jangan lupa perhatikan orang miskin. Mereka tahu menolong orang miskin, tapi mereka juga tahu bahwa perubahan kualitas dan mental kita juga tidak boleh diabaikan. Dan mereka berkata, tapi apa yang ada padaku aku berikan kepadamu. Dan dia pegang tangannya, dibantu berdiri, dan dia berkata, di dalam nama Tuhan Yesus, bangun, jalan, katanya. Dan dalam teks aslinya itu kalau membantu bukan begini, ayo mas pelan-pelan tak ajari sih. Nah Yohanes pijeti sikile supaya peredaran jalannya lancar. Bukan, saudara, disentak dengan kasar, ditarik, angkat dengan bam. Itu bukan pelan-pelan ya, keliru, gelundung. Bukan loh, saudara. Dipegang tangannya, disentak dengan kasar. Dan Alkitab berkata, seketika itu juga berdiri, memuji, memuliakan Tuhan yang tidak pernah dia buat sebelumnya. Ketika dia bangun, dia tahu memberikan pujian kepada Tuhannya. Apa yang dia butuhkan tercapai hari itu. Si lumpuh ini perlu dibereskan kelumpuhannya, dan mentalnya harus diubah. Karena ini mental terdidik dari sejak kecil. Kemarin di kebaktian orang teman-teman youth saya beritahu mereka, kalau engkau punya orang tua yang berkecukupan, jangan manfaatkan hanya begini tok, mami, beli ini mami, beli ini mami, papi beli ini, enggak pelit, mami baik, nah gitu dong katanya. Itu saya beritahu tidak mendidik hidupmu. Kalau orang tuamu berkecukupan, tetap belajar sejak muda bergantung kepada Tuhan Yesus. Bukan memanfaatkan kebaikan hati orang tuamu yang memang cinta banget dengan kamu. Sebaliknya kalau hidup orang tuamu lagi pas, semua nggak bisa bergerak lebih jauh lagi, jangan ngomel. Itu kesempatan belajar mandiri bersama dengan Yesus. Karena hidup kita kelak harus mandiri bersama dengan Tuhan. Kualitas yang harus diubah adalah perubahan sikap mentalitas kita di hadapan Tuhan dan manusia. Minggu ini saya sebetulnya terharu sekali. Saya cerita kepada banyak orang. Beberapa hari yang lalu saya lagi capek sekali. Saya bilang pada istri saya, badanku kok capek semua ya. Lalu anak saya yang paling kecil berkata, papa, aku pijetin. Wah, Sasa langsung lompat di punggung saya, nyaris patah sebetulnya. Lalu dia pijetin saya. Ketika dia pijetin, waduh, saya ngomong sama istri saya, mama, saya berkata, ini pijetan paling enak di dunia mah. Belum pernah aku ngerasain begitu. Makin dipuji makin semangat ya. Dan itu yang saya harapkan sebetulnya.
Kalau enggak kan baru 3 kali, sudah ya, capek, gantian Pak. Nah, makin dipuji makin, wow, luar biasa saudara, luar biasa. Lalu kemudian setelah saya kasihan sama dia, sudah mulai begitu, saya bilang, oke Sasa, terima kasih, nanti patah tulang-tulangku, sudah cukup. Terus dia tidur di sebelah saya, kemudian keluar ide, dia ngomong gini, Papi, aku habis ini mau buat poster, nanti aku paku di pohon-pohon. Loh, kok buat poster dipaku di pohon-pohon? Posternya gambar apa? Oh, nggak ada gambarnya, cuman tulisan. Tulisan apa? Pijet capek Sasa, hubungi 0813 bla 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 2. Nomornya saya nggak hafal, saudara. Nah terus, ya nanti kalau ada orang capek bisa hubungi Sasa, tak pijet. Orang pertama mau pijet dapat make up gratis dari Cici, tapi harus bayar. Loh, saya bilang, bayar apa bayarnya? 1 orang 500.000. Lah kok mahal? Duitnya buat apa? Saya pikir buat dimasukkan di bank atau dia mau beli apa. Duitnya buat apa? Bangun Holy Stadium. Wah, saya terharu karena saya pikir anak kecil mau urusan apa dengan Holy Stadium, barang gedenya kayak begitu. Tapi at least itu mentalnya berkata, aku bisa berbuat sesuatu untuk Tuhan sendiri bersama dengan Tuhan. Lalu dia berkata, nanti aku cari ruko yang tidak kepake, aku mau pakai untuk mijet. Muter, berkata, sudah aku pinjam dokter Mary saja, di BP ini ada kasurnya, aku bisa pakai pijet, tapi 1 orang 500.000 katanya, buat bangun Holy Stadium. Saya nggak tahu sudah dimulai belum ini, anaknya di sini nanti Anda hubungi sendiri, tapi 500.000 saudara, tidak ada diskon. Berapa lama Pak? 3 detik 1 orang. Tapi ini poin saya sebetulnya. Tentu tidak akan saya izinkan anak saya tukang pijet, saudara. Tapi at least idenya itu memberkati. Bahwa aku ini mau belajar mandiri. Aku punya sesuatu. Sampai papiku berkata ini paling enak di dunia. Dan itu bisa menghasilkan sesuatu. Saudara sekalian, ini bicara tentang mentalitas dalam kehidupan kita. Saudara, seringkali kita juga begitu kan? Hidup kita bergantung banyak kepada orang lain. Sementara mungkin baik, tapi jangan dinikmati terus sebagai kebiasaan dan habit kita. Demikian juga dalam hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi. Dengan makanan roh kita, jangan bergantung kepada yang disampaikan di mimbar ini. Jangan salah mengerti, saya dengan senang hati saya melakukan ini. Tapi akan lebih baik kalau setiap hari semua kita baca firman Tuhan. Roh Kudus terangi hatiku supaya aku lihat kebenaran dan ngerti yang engkau katakan itu apa. Hidupmu akan jauh lebih luar biasa. Engkau mengalami yang dikatakan oleh Barnett, fresh revelation, pewahyuan yang segar secara pribadi dalam hidup kita. Dan itu akan membuat kita bertumbuh makin kuat. Nah, mari kita bandingkan sekarang dengan Matius juga. Lihat pada pasal yang ke-9. Ada kisah yang mirip sama, tapi beda solusinya. Problemnya sama, solusinya berbeda. Alkitab berkata begini. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang, kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Ayat yang pertama ya. Ayat 2. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut,
lalu memuliakan Allah dan telah memberikan kuasa yang sedemikian itu kepada manusia. Di bagian lain dalam Injil yang lain, kalau Anda baca kisah ini menarik sekali. Si lumpuh ini digotong oleh beberapa orang temannya. Waktu masuk ke tempat di mana Yesus ada, mereka tidak bisa masuk karena orang banyak memenuhi tempat itu. Mereka naik ke atap, membongkar atap rumah itu, dan menurunkan si lumpuh ini tepat di depan Yesus. Bayangkan, mereka juga bersimpati kepada si lumpuh, tapi caranya benar. Mereka sadar orang ini tidak bisa mandiri kecuali lumpuhnya diselesaikan. Dan yang paling benar adalah datang kepada Yesus, karena orang yang ikut Tuhan kualitasnya pasti diperbarui oleh Tuhan kita. Dan yang luar biasa saudara sekalian, ketika Tuhan sembuhkan dia, lihat cara Tuhan didik dia. Dia berkata, bangunlah. Dan yang kedua dia berkata, angkat tempat tidurmu, pulang. Dia berkata, yang selama ini gotong kamu, gantian kamu gotong barang itu. Bertahun-tahun mungkin tempat tidurnya menggotong dia, tapi hari itu dia berkata, kamu gantian yang gotong tempat tidurmu, bawa pulang. Dia berkata, bertahun-tahun kamu diangkat terus, sudah waktunya gantian kamu yang angkat. Mari belajar juga jadi berkat bagi orang lain. Ada yang berkata, Pak, saya selama ini ditolong oleh saudara-saudara saya. Om saya terutama menolong saya dengan cara yang luar biasa, Pak. Baik, tapi jangan senang dengan itu. Anda bisa mulai balas kebaikannya dengan memberkati dia. Punya apa, Pak? Saya makan pun gak bisa. Saya beritahu saudara, gampang. Ambil karton manila bekas prakarya anakmu. Serius ini. Gunting seukuran kartu ulang tahun. Pada hari ulang tahunnya, tulis sesuatu keluar dari hatimu. Katakan selamat ulang tahun kepadanya. Kalau dia tulus menolong engkau, ucapan terima kasih dari engkau dan keluargamu, dengan tanda tangan yang sangat sederhana, dengan karton yang sangat sederhana, akan menyentuh hatinya dan memberkati dia. Banyak hal sebetulnya yang kita bisa buat, tapi seringkali kita meremehkan apa yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Kemarin saya cerita dan saya mau ulang buat saudara. Ini buat saya pelajaran yang sangat berharga. Kemarin pagi kami rapat dengan 5 arsitek. Banyak, beberapa teman mungkin hadir di sini. Yang ada di tengah-tengah kita, 5 arsitek. Orang-orang top yang kita punya. Pendeta yang ikut 3. Tambah Pak Sugi, Pak Mul, orang-orang jenius-jenius. Saudara. Kita ini rapat untuk indoor tennis yang kita beli. Kita ini ada kotak begini, saudara. Ini mau disekat seperempatnya untuk sekolah minggu. Sekarang nyekatnya bagaimana? Butuh kebutuhan 5 ruangan kecil, lebih kecil kelas, dan 1 hall gede untuk mereka kumpul. Sekolah minggu kita makin banyak. Karena setiap minggu kan ada penyerahan anak, saudara. Terus produktivitasnya tinggi sekali, terus mengalir, saudara. Baguslah, beranak cuculah, bertambah banyak. Jangan koma. Dan kuasailah bumi ini, amen, saudara. So, kita berpikir keras. Oh, begini ngaturnya, begitu ngaturnya. Akhirnya bingung. Ayo tinjau sana, masuk ke indoor tennis. Lihat semua. Arsiteknya mulai gambar, oh gini, begini. Balik lagi, rapat sampai siang 3 jam, saudara. Akhirnya Pak Sugi sudah capek. Sudah kasihkan Pak Nugroho aja lah. Biar beliau yang desain bagaimana baiknya. Semua nyaris berkata ya, karena sudah buntu. Baginya kalau ini begini kelemahannya, ini kelemahannya, semuanya ada kelemahan. Vivi tiba-tiba angkat tangan. Untung Pak Nugroho itu orang yang sensitif, ya toh, dan rendah hati. Kalau sombongan, lu sekolah apa? Aku dosen. Loh ya toh? Ya, coba apa pendapatnya? Begini saja katanya. Di gambar saya lupa gambarnya gimana. Pokoknya oret. Semua itu bengong, saudara. 5 arsitek loh. Lihat. Pendeta sudah diperas otaknya, garing sudah. Paul hanya bengong karena saking terpana. Semua berkata, nah ini paling bagus.
Dia ngalahkan arsitek-arsitek kita, saudara. Saya berkata, ini yang salah ini universitas kita. Kenapa nggak cari orang seperti dia dan didik dengan bagus? Ngalahin tuh. Pendeta 3 sampai garing otaknya. Tidak bisa keluar nih. Dan Tuhan tidak berkata apa-apa. Saya pulang, saya cerita sama keluarga saya. Hari ini bintangnya Vivi namanya. Lewat semua 3 jam diutak-utak tambah pusing. Sekali usul dia gambar, selesai. Semua berkata, wah ini paling hebat. Diakui loh. Tidak ada satu pun yang berkata, kelemahannya banyak. Nggak ada. Ini yang paling cocok. Anda tahu bagaimana kok bisa begitu? Saya tahu sebetulnya satu dia jenius. Hanya tidak ketoro, ya toh? Kita beri nanti dia doktor honoris causa, nanti tidak masalah. Tapi yang kedua, mengapa bisa keluar dari Vivi? Bertahun-tahun hidupnya diabdikan melayani anak-anak. Dia punya hati buat anak-anak. Apapun yang keluar dari hati akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Sampai orang kebanyakan akan berkata, hebat tuh. Sebab dia tahu yang dia layani, yang dia gumuli, yang dia hidupi setiap minggu, setiap Sabtu, dia tahu polanya anak-anak itu. Dan setiap kali bergumul begitu, dia tahu yang terbaik. Memang pada hari itu datang dengan tim sekolah minggu. Yang lain Pak, hanya kalah cepat ngomong. Sebetulnya sama idenya sebetulnya. Mungkin mudah-mudahan begitu. Tapi at least satu di antara mereka keluarkan ide. Dan saya bersyukur teman-teman ini orang-orang fair semua. Begitu lihat ide bagus, tanpa segan mereka berkata, ini bagus. Amen, saudara. Kalau engkau lakukan semua dengan hati, hal sekecil yang mungkin diremehkan orang, sekecil apapun, engkau tetap bisa lakukan sesuatu dan jadi berkat yang luar biasa. Ini loh saudara. Mentalitas kita harus diubah. Saya dengar seorang teman cerita dengan saya tentang apa yang dia pernah lihat dan alami di Cina. Saya mau tanya siapa yang pernah ke Cina? Coba angkat tangan. Pernah ke Cina? Angkat tangan tinggi. Enggak ada geropi anak saudara. Siapa yang pernah ke Cina? Siapa yang kepingin ke Cina satu hari? Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Wong kepingin tok kan tidak bayar saudara. Siapa atau Tuhan lihat berkata, yo kei. Saya pernah sekali masuk ke Shenzhen. Ngapain Pak? Lihat pertunjukan. Saya ada pelayanan di Hong Kong, Bu Elis dan rombongan ke Shenzhen. Nyusul saya naik kereta api ke sana. Diajakin nonton pertunjukan, ada Judge Bao, ada Xin Jin Kui, palsu semua sih berperan begitu. Menarik sekali. Tapi ini terjadi di sebuah tempat namanya Guilin, di mana tuh saya nggak tahu juga saudara. Ini teman saya ini berkata gini, Pak, ada hal yang aneh. Di daerah itu ada satu sungai katanya, yang suka dilewati kapal pesiar, turis. Nah, di beberapa tempat itu begini saudara, kalau kapalnya lewat ya, lalu orang-orang desa itu akan lompat ke sungai, mereka berenang di sekitar kapal. Turis biasanya suka, halo so, sambil berenang gitu, kayak lomba-lomba begitu, dikasih duit, dilemparin duit, mereka terjun, nyelam gitu katanya. Ngambil, keluar, bawa duitnya. Punya kantong khusus saudara. Yang lain seneng, lempar lagi, dia nyelam lagi. Makin banyak duit dilempar, makin sering dia nyelam. Satu hari, teman saya pergi lagi ke sana. Guide-nya berkata begini, tolong jangan beri mereka uang. Kasihanlah kepada mereka, jangan beri uang. Turisnya bingung, loh ini kan atraksi buat kami. Lalu kemudian guide-nya berkata, ini ada peraturan sekarang. Mengemis di daerah ini adalah kejahatan. Di Indonesia, profesi. Wong apa ini kaki tidak pincang aja ditekuk begini, diperban, kasih pakaian gombior begitu, begini. Oh ini kena ranjau zaman Jepang. Umurmu berapa dek? 20 tahun. Kapan pernah ke Jepang umur 20 tahun itu? Nyata profesi di sini itu kalau Anda tahu baby dibawa-bawa itu nyewa loh saudara.
Itu ada mafianya. Ngeri. Ini negeri penuh dengan keajaiban, saudara. Dan guide-nya berkata begini, kalau ketahuan kepala desanya, tahu hukumannya, direndam sehari semalam di sungai. Memang kamu ikan ya, berendam. Direndam sini, sampai medok, saudara. Diberitahu jangan kasih duit, kasihan mereka. Pasti ketahuan kepala desa. Direndam sehari semalam, uangnya dirampas. Anda tahu bedanya? Ada pemerintah yang mulai mengerti, walaupun itu komunis, saudara. Saya nggak percaya komunismenya, tapi at least ada orang-orang punya ide. Kualitas manusia di sini harus dirubah. Kita harus berubah, saudara. Kalau mental kita terus begini, berat. Sampai kapanpun tidak akan terjadi perubahan. Saya mau cerita. Beberapa waktu yang lalu, belum lama saudara, belum 2 bulan. Saya di Jakarta pada waktu itu. Habis makan malam dengan teman saya dan istrinya. Ini orang baik. Diberkati Tuhan secara materi, dia lebih dari cukup pabrik ya di mana-mana. Juga di luar negeri dia punya pabrik, punya perusahaan. Diberkati sekali. Selesai makan malam, dia dan istrinya antar kami berdua balik ke hotel di mana kami nginap. Saya masih ingat mobil kami dekat dengan patung Arjuna itu di Jakarta itu yang ada kudanya banyak begitu ya. Waktu dekat tempat itu, dia berkata kepada saya, dia mengajukan satu pertanyaan. Dan pertanyaan ini bukan jebakan, saya tahu kenal dia dengan baik. Ini orang tulus dan tidak punya niat apapun. Dengan tulus dia bertanya begini, Pak Petrus, perpuluhan saya ini, bulan ini, gede sekali Pak. Pabrik-pabrik company kami lagi pembagian dividen. Dan saya kan ownernya. Bagian kami ini banyak sekali. Kami diberkati Tuhan, perusahaan kami maju luar biasa. Dan perpuluhan kami banyak sekali. Menurut Bapak, sebaiknya saya salurkan kemana ya Pak ya, perpuluhan saya ini. Mari kita bicara manusia dengan manusia. Saya bukan malaikat, saudara. Saya pendeta JKI Injil Kerajaan yang punya proyek Holy Stadium puluhan miliar. Ada orang tanya ke saya, perpuluhan saya gede. Salurkan kemana? Jujur saya bilang, yang di otak muncul pertama, ping, apa? Holy Stadium. Lihat toh, orang saya munafik. Oh, saya tidak ingat Holy Stadium. Gombal. Kita ngomong belak-belakan lah. Ya toh, saya kan manusia. Yang muncul di otak saya langsung, apa? Holy Stadium. Yang di hati berteriak apa? Holy Stadium. Lihat tahu ditawari kok. Tapi saya belajar konsekuen dengan kebenaran. Saya berkata, Pak, perpuluhan kembalikan ke gereja lokal Bapak. Nggak bisa Pak. Loh kenapa nggak bisa? Saya ini jalan-jalan kemana-mana. Di Jakarta itu ada ribuan orang katanya. Tiap minggu tidak bergereja lokal. Jadi muter. Tiap minggu itu muter gereja. Berkunjung. Sukanya ini tim besuk ribuan orang berkunjung. Serius. Saya buat seminar sebulan 3 hari. Besok saya seminar 3 hari di Jakarta. Itu sampai ada, saya baru tahu sekarang ini. Orang-orang yang minggu tidak kemana-mana. Kurang ajar. Hanya ikut seminar 3 hari. Itulah gereja saya. Sekarang mau kawin, aku disuruh berkati. Nggak pusing saya sekarang. Pak Yos goda saya. Konsekuensi Pak, konsekuensi. Konsekuensi apa nih? Cuma seminar. Tapi orang ini tidak kemana-mana. Saya belum kenal dengan orangnya, saya mau ketemu. Mau tanya, kamu udah kemana-mana ngapain? Buat dia ini makanan saya 3 hari ini. Lalu, singkat cerita, dia tanya begitu. Nah ini termasuk, beliau tuh begitu juga, kemana-mana dia. Sering juga keluar kota. Apa saya bagi-bagi sendiri Pak? Kan salah. Saya makanya minta pendapat Pak. Enaknya saya salurkan kemana? Otak saya langsung keluarnya apa? Holy Stadium, langsung itu. Nggak usah direkayasa, keluar. Heran kok refleks sekali ya.
Rupanya semua kita diam-diam punya mental pengemis, saudara. Dibimbing, wah, kayak anjing kena balung, wah nging langsung. Ini otaknya langsung Holy Stadium. Kalau bilang, oh gereja lain, ngomong kosong, wah aku dewi, kita sendiri butuh kok, keluar itu. Tapi saya saksi kepada saudara, hidup tanpa Tuhan Roh Kudus hancur, saudara. Jatuhnya gampang sekali. Kan saya bisa begini, Pak, mari kita berdoa. Itu berkat harus dibawa gimana Pak? Kita berdoa dulu. Terus saya bisa berdoa, Tuhan tolong hambamu ini supaya tahu gimana itu berkat disalurkan. Tapi juga engkau ingat Holy Stadiumku Tuhan. Engkau juga memberkati Holy Stadium yang membutuhkan masih banyak duit. Dalam hati berkata, mudah-mudahan ngerti doaku bukan kepada Tuhan, tapi kepada dia. Dia toh, saudara. Loh, kita ngomong belak-belakan. Anda ditawari orang, ditanyain kemana, sedangkan kita butuh uang. Saya jujur berkata pada saudara, hidup tanpa Roh Kudus hancur. Saya bersaksi, saya bukan manusia super yang kebal. Saya tetap bisa berdiri hari ini karena anugerah Tuhan dan kuasa Roh-Nya. Serius. Begitu itu muncul di sini, saya ngerti. Ini salah pasti. Dan tiba-tiba sebelum keluar di mulut, aja belum saudara. Aja belum keluar. Masih kloten di sini nih saudara. Struggle. Sekian detik, keluar firman. Anda tahu Alkitab berkata begini, kalau kamu makan dengan orang kaya atau di depan orang kaya, taruh pisau di lehermu. Ngerti? Artinya bukan, oh om saya kaya, terus pisau om, mau makan tuh om, pisau. Bukan. Jangan terlalu naif saudara. Tahu artinya gini, kalau di depanmu disediakan yang limpah, taruh pisau. Kenapa kok pisau? Supaya makanmu sidik baik. Bukan. Kalau begini, putus kepalamu saudara. Ngerti? Gerakan makan yang wow rakus itu, kayak orang dibeleh. Itu menahan dari hawa nafsu kita. Langsung itu, saya bilang, terima kasih Tuhan. Engkau tidak mau aku berbuat itu. Belas hilang. Saya bilang, Pak, sembahyang. Tanya roh Tuhan. Bapak nanti akan diberitahu. Saya malah cerita, tanya istri saya. Ministrinya Tommy Barnett dan Bill Wilson. Cerita nih panjang lebar. Dia tertarik. Makanya dapat Kobe beef saya, seperti yang minggu lalu. Ada yang saya pernah coba Kobe beef? Coba ajak saya juga, saudara. Kobe beef. Tapi 2 minggu yang lalu, yang saya sempat cerita minggu yang lalu juga pada Anda. Ini yang ajaib. Saya lagi di rumah dia sebetulnya, dengan Pak Ardian dan Bu Eli, mendoakan rumahnya. Pak Mul telepon saya, Pak, indoor, minta harga sekian, dan dibayar 2,5 tahun. Saya lagi diskusi begitu, dia dengar. Saya tutup telepon saya, dia tanya saya, ada apa toh Pak? Kok dengar 10 miliar 2,5 tahun? Saya cerita, Bapak tahu nggak gedung sebelah? Oh ya, saya pernah lihat ketika pemancangan tiang, dia datang saudara. Dan dia berkata, Pak, kalau hanya 2,5 tahun, nggak mahal, nggak murah. Angsur 3,5 tahun Pak, itu murah. Saya telepon, saya beritahu, Pak Mul, ini saran begini. Ya, nanti saya rundingkan lagi. Memang diterima akhirnya. Detik itu belum ada kabar, apakah yang punya mengiyakan atau tidak. Siangnya, nggak lama kami makan siang sama-sama. Dia duduk di depan saya. Ini belum deal dengan pemiliknya. Dia ngomong depan saya begini, Pak, kalau sudah deal soal cara bayarnya, apapun dealnya, nanti Bapak beritahu saya, AC-nya saya yang bayar, seluruhnya. Anda tahu, saya baru diberitahu tadi malam, bahwa mesinnya aja, mesin AC-nya aja,
Itu kira-kira harganya 400 juta. Saudara. Dan untuk ducting dan tambahan-tambahan AC yang lain, itu 200 juta. Dia diberitahu, dia bilang, oke, aku akan bayar 600 juta. Bayangin. Saya bilang kalau hari itu saya ngomong Holy Stadium, mungkin dia kasih. Tapi mungkin tidak ada ini juga. Dan itu gedung, nothing tanpa AC. Kita gak bisa berkutik. Gitu. Kalau kita seperti sewa, hampir cepetio itu. Sewa gedungnya murah. Sekali pakai paling 5 juta. 12 kan. Sewa gedungnya. Tapi AC-nya puluhan juta. Sound-nya puluhan juta. Ini saudara. Membuat kita segera bisa pindah. Tapi saya belajar sesuatu. Kalau Tuhan tidak tolong kita, jagai dan mengubah mental kita, ceplos bisa dengan gampang. Merubah yang di sini loh saudara. Jujur saya berkata, tidak mudah. Sayang banyak orang menikmati dengan mental seperti itu. Mudah berkata, tolong Pak beri saya, tolong Pak beri saya, tolong Pak beri saya. Bahkan begitu profesional, tidak segan nipu untuk mendapat sedikit untuk hanya hari itu. Kalau kita ikut Yesus, ini diubah. Satu hari di depan Universitas Indonesia, UI, ada seorang pengemis, setengah tua. Ada wartawan interview pengemis. Mungkin sudah kehabisan berita, pengemis di interview. Pak, Bapak kerjaannya apa? Ngemis. Kok tanya toh, sudah kelihatan gini ngemis saya kok. Nah, minta juga dong katanya, ya nanti saya kasih. Bapak kerja pengemis ini sudah berapa tahun? 25 tahun. Kaget. Wah, karirnya lama sekali ya. Segera perlu pesta perak tuh untuk kepengemisan profesi ngemis itu. Kenapa Bapak kok tekun ngemis 25 tahun tidak kapok? Oh, hasilnya lumayan, Mas. Hari biasa antara 50.000 sampai 100.000. Kalau lebaran double, bisa 100 sampai 200.000 sehari. Wow, katanya. Orang kerja mungkin nggak sampai. Terus jangan tiru-tiru loh. Ngemis yuk, ngemis. Awas saudara. Saya selesaikan cerita saya. Jadi kemudian dia berkata gini, loh, wah luar biasa ya Pak. Ya lumayan. Saya bisa ngidupi istri dan anak-anak bisa dibesarkan. Terus uangnya bisa lumayan kok. Saya bisa beli sedikit sawah di desa. Dari ngemis. Lalu kemudian, Bapak punya anak? Ya, sudah gede-gede sekarang. Loh, mereka di mana Pak? Oh, satu di UGM, satu di Parahyangan. Wah, makin kaget ini wartawan. Dia bilang, wah gila-gilaan ini ngemis. Anak di UGM satu, di Parahyangan satu. Saking terpesonanya dia duduk dengan serius. UGM ya Pak? Iya, UGM dan Parahyangan, Bandung tulis. Dia di Jakarta, anaknya di UGM dan Parahyangan. Pak, mereka ambil jurusan apa? Enggak ada jurusan. Loh, kuliah sana? Enggak. Ngapain? Ngemis juga kayak saya. Like father, like son. Sebagaimana bapaknya, demikian juga anaknya. Kalau hari ini hidup kita, mental kita diubah Tuhan, kita akan punya anak-anak yang mentalnya juga diubah Tuhan. Tapi kalau kita bangga dengan profesi dan mental begini saudara, itu akan akhirnya nurun ke anak cucu. Keren UGM Parahyangan. Dipikir wah ini belajar tentang elektro atau belajar tentang atom atau nuklir. Enggak, ngemis juga rupanya. Seprofesi dengan bapaknya. Nggak tahu. Biarkan Tuhan mengubah kualitas hidup kita. Amen, saudara. Terakhir lalu saya selesai. Ini cerita nggak ya? Ceritalah cerita. Saya sempat khotbahkan sebagian dari ini waktu di SPGI bulan lalu di Surabaya. Selesai khotbah, saya turun dan Pak Arifin kan duduk di sebelah saya, Pak Timotius Arifin.
Dia salami saya, dia bilang, aku diberkati. Terus dia ambisiin saya, Pak, Bapak pernah nonton film Pangeran dan Pengemis tidak? Oh enggak. Saya ceritain Pak, saya nonton film Pangeran dan Pengemis. Oke, saya cerita. Tentu enggak panjang seperti filmnya, dia buat diringkas, saudara. Dia bilang satu hari, ada seorang pangeran dari kerajaan yang kaya sekali. Dan dia bosan dengan kehidupan mewah di istananya. Lalu apa yang terjadi? Dia berkata, aku mau keluar, lihat kehidupan nyata di luar. Dia keluar, dia jalan-jalan keluar. Kaget saudara. Dia ketemu dengan pengemis yang wajahnya mirip persis dengan dia. Kayak orang kembar. Dia kaget lihat, loh kok aku ngemis? Pengemis lihat, loh kok aku jadi pangeran? Kaget. Tiba-tiba muncul satu ide gila dari pangeran ini. Dia bosan dari pangeran, dia ingin merasakan hidup sebagai rakyat biasa. Dia berkata gini, Mas, tukar tempat aja. Sebulan. Maksudnya, mulai hari ini selama sebulan, aku pakai pakaianmu, aku ngemis. Kamu pakai pakaianku, masuk istana, nikmati sebagai pangeran. Mau nggak? Bulan depan, ketemu di sini, tukar tempat lagi. Nggak ada orang tahu, cuma kita berdua. Si pengemis dengar begitu langsung, wah ini jelas Tuhan berkata ini kalau begini ya toh. Oke, langsung katanya. Singkat cerita, tukar pakaian. Pangerannya ngemis selama sebulan, pengemisnya jadi pangeran. Memang rada aneh, masuk istana jadi pikun katanya. Ini pangeran tak pikun, mamahnya mana lupa, papahnya mana lupa, masuknya ke kamarnya mana lupa, masuk kamar kandang kuda malah segala macam, pokoknya kacau. Tapi ini orang pinter. Dalam waktu singkat dia bisa akhirnya kuasai semua pengetahuannya dan kelihatan normal kembali. Setelah kira-kira 3 minggu, dia berpikir begini, alangkah nikmatnya jadi pangeran, alangkah sengsaranya jadi pengemis. Dia berkata, kalau aku bunuh pangeran itu, aku akan jadi pangeran selama-lamanya dan tidak ada orang tahu rahasia ini. Singkat cerita, dia berupaya membunuh. Seperti apa detailnya, saya nggak tahu, karena Pak Arifin tidak cerita sama saya. Tapi kemudian singkat cerita juga, karena waktu, film dipercepat, gagal usahanya. Dan terbongkar. Bagaimana Pak gagalnya? Tidak tahu juga, Pak Arifin tidak cerita sama saya. Lalu kemudian ketahuan, ditangkap, dan ketika disidang, raja berkata, kamu diberi kebaikan, kamu balas dengan kejahatan. Dan untuk menyelesaikan masalah ini dengan tuntas, tidak ada pilihan lain, kamu harus dipenggal kepalamu, hukumannya mati. Kalau kamu masih hidup, kami khawatir kelak sekian tahun lagi, nyamar jadi pangeran lagi, kacau kerajaan. Lalu akhirnya diputuskan oleh raja, besok kepalamu penggal, kamu dihukum mati karena kejahatan besar. Hari di mana pengemis itu akan dipenggal kepalanya. Si pangeran mendatangi pengemis ini untuk terakhir kalinya. Hanya ingin menunjukkan bahwa aku tidak dendam dengan kamu. Aku tetap mau baik dengan kamu. Walaupun kamu harus tetap menjalani hukumanmu. Pak Arifin cerita menarik sekali. Pada waktu bagian terakhir daripada cerita itu, si pangeran datang ketemu muka dengan pengemis yang mencoba membunuh dia. Dan pangeran mengulurkan tangan untuk memberikan salam yang terakhir kepada pengemis yang jahat ini. Dan luar biasa, ketika pangeran itu ulurkan tangannya, dia mengulurkan dengan tangan begini, tertelungkup. Why? Sebab dia biasa memberkati rakyatnya, memberi orang-orang di bawahnya, ngayomi yang di bawah. Dia dia ulurkan tangannya begini. Si pengemis menyambut uluran tangan pangeran. Dengan cara apa saudara? Begini. Karena cuma ini keahliannya. Salaman pun begini saudara. Dia nggak bisa yang lain. Mereka berjabat tangan dengan tangan yang aneh. Pangerannya begini. Pengemisnya begini. Kalau kita Pak, begini. 50-50. Take and give. Gua beri, balas kebaikan hati saya. Gak dibalas secara sepadan, ngamuk. Nah kita berkata, kalau engkau memberi kepada orang yang bisa membalas,
Apa bedanya dengan dunia? Orang dunia melakukan yang sama. Kalau engkau memberikan sesuatu kepada orang yang tidak bisa membalas kebaikanmu, Tuhan yang membalas kebaikan kita. Miliki mental seorang Prince of God, pangerannya Allah. Tangan jangan tertadah terus, saudara. Belajar telungkup, memberkati orang. Kalau salaman, Pak, tak ajari sesuatu, tapi ini bukan aturan. Aku dionek-onek orang lagi, sesat katanya. Salaman, putar dikit, siu. Dalam hati, pangeran pengemis. Nek projek ini, otok-otokan engkau jadinya. Nah, lupakan itu, saudara. Yang saya maksud adalah mentalitas kita harus diubah. Jangan punya mentalitas pengemis. Bapak di UI, anak UGM dan Parahyangan, bukan kuliah tapi ngemis semua. Saya mau katakan demi kasih Tuhan, kalau itu dirubah, kita punya kualitas manusia roh yang luar biasa. Amen. Mari berdiri sama-sama. Haleluya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, tapi ingat dan percaya ada maksud Tuhan yang luar biasa. Rencana Tuhan selalu indah buat kita. Amen. Jangan